Sobat Movie, selamat datang di Movie Movie Review, your movie partner. Bersama aku Yose dan aku Citra. Nah, kali ini kita akan nge-review film dan pastinya di sini kita bakal adanya spoiler. Nah iya, selama 10 menit ke depan kita berdua bakalan temenin Sobat Movie untuk saksiin seputar ulasan dari film-film terbaik yang akan kita review nantinya. Nah, pastinya di dalam reviewan ini kita bakal ngebahas pemainnya, terus habis itu konsep filmnya, dan soundtracknya, dan lain-lainnya. Nah ya, pastinya film ini juga bisa menjadi rekomendasi buat Sobat Movie para generasi milenial. Nah, So, ini dia film rekomendasi untuk video hari ini. Check it out! Pusing mama lihat kamu udah kayak ikan paus terdampar gini. Iya, yang dulu. Kubur lagi ya? Iya, Ingat lemak. Tapi gak apa-apa deh, nutrisi buat ibu hamil. Lo diem aja tuh dikatain hamil. Ntar kalau gue protes bilang baper. Rara, kamu kayaknya gendutan ya. Gak boleh kayak gitu. Itu namanya body shaming, mempermalukan tubuh orang lain. Cantik-cantiknya mereka langsing, putih. Nyari yang cantik itu gampang, yang susah tuh nyari yang cocok. Kamu udah cantik, cocok lagi. Siapa sih Sobat Movie yang mungkin pernah mengalami yang namanya ujaran kebencian dari orang-orang sekitar Sobat Movie? Mungkin terlihat bercanda atau serius ya, mengarah kepada kondisi fisik Sobat Movie. Mungkin misalnya kayak dibilang jelek, hitam, dekil, dan lain sebagainya. bener banget ya, hal ini sering kita temuin contohnya di media sosial, terutama di kolom-kolom komentarnya. Nah, kalian sadar gak sih hal ini tuh udah termasuk body shaming? Iya. Nah, Sobat Movie tau gak sih, menurut data dari website suara.com, korban body shaming dari tahun ke tahun terus meningkat. Ujaran kebencian yang dilontarkan pun semakin beragam. Mabes Polri contohnya mengungkapkan ada 966 kasus body shaming yang terjadi di seluruh Indonesia pada tahun 2018. Lalu menurut survei Body Peace Resolution yang dilakukan oleh Yahoo, ditemukan bahwa 94% remaja putri telah mengalami tindakan body shaming. Sedangkan remaja putra ditemukan sebanyak 64% mengalami tindakan body shaming. Nah, mengangkat dari fenomena yang tadi udah kita jelasin, jadi Ernest Prakasa mengubahnya dalam sebuah film Imperfect. Nah, teman-teman Sobat Movie pasti udah familiar dong dengan film yang berjudul Imperfect ini. Penasaran kan bagaimana review dari kita? Yuk simak! Rara atau yang diperankan oleh Jessica Mila terlahir sangat berbeda dengan adiknya Lulu atau yang diperankan oleh Yasmin Naper. Rara mengikuti gen sang ayah yang memiliki kulit hitam, rambut keriting, dan berbadan gemuk, sementara Lulu memiliki penampilan fisik yang sama seperti mamanya, yaitu putih, wajah blasteran, dan berambut luruh. Nah, sejak kecil, Rara dan Lulu itu selalu dibeda-bedakan karena Rara terlihat jauh lebih tidak menarik dibandingkan Lulu. Tapi Rara itu nggak pernah peduli tentang anggapan dari orang lain, bahkan mamanya sendiri. Toh Rara pun udah punya pacar, yaitu Dika yang diperankan oleh Reza Rahardian. Terus gimana? Nah, jadi satu ketika perusahaan tempat Rara bekerja itu atasannya itu ada yang pergi. Nah, akhirnya Rara ingin menggantikan posisi tersebut. Tapi kan penampilannya Rara kan nggak menarik ya. Akhirnya pemimpin dari perusahaan itu yang bernama Kelvin atau yang diperankan oleh Dion Wiyoko menginginkan Rara untuk berpenampilan yang menarik untuk merepresentasikan perusahaan tersebut. Nah, tapi di sisi lain Dika merasa sangat khawatir kalau misalnya kelak Rara berusaha sekuat tenaga untuk berubah secara fisik, tapi akhirnya nanti takutnya Rara bakalan ninggalin Dika kayak gitu. Nah, ini merupakan permulaan dari film ini. Nah, tahu gak sih Yos, kita tuh butuh banget tahu film yang dengan topik yang seperti ini gitu ya. Nah, iya bener banget Cid.
Terus juga ya, kalau misalnya kita melihat kondisi yang sekarang itu tuh banyak media yang menggambarkan sosok perempuan yang ideal, yang cantik itu tuh seperti apa. Dan pendapat masyarakat itu tuh juga jadi statement buat kita, terutama para perempuan ya, yang seringkali membuat kita itu jadi merasa insecure ketika kita tuh tubuhnya atau kondisi tubuh fisiknya itu tuh merasa dikritisi oleh orang lain. Nah sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya kita mengkritisi kondisi fisik dari orang lain, tapi kita juga harus memikirkan perasaan dari orang yang kita kritisi tersebut. Jangan sampai ketika kita mengkritisinya dengan cara yang justru malah menyinggung atau menjatuhkan orang tersebut, itu membuat orang itu jadi merasa insecure, nggak percaya diri, dan justru malah jadi sakit hati mendengar kritikan dari orang lain. Nah, Sobat Movie, tahu nggak Ernest Prakasa dan Meira, istrinya dari Ernest ini tuh bisa mengubah film yang bertemakan tentang karir, cinta, dan timbangan ini dimasukkan unsur-unsur komedinya supaya para penonton itu tuh nggak hanya bisa mendapatkan insight-insight seputar tentang cinta dalam keluarga, cinta dalam hubungan, terus kesadaran diri tentang kondisi fisik, tapi ada unsur komedi yang membuat film ini tuh jadi bisa gak ngebosenin orang lain gitu loh untuk ditonton. Oh gitu. Terus contohnya kayak apa? Nah contohnya itu kayak kehadiran dari 3 orang yang diperankan oleh Aci Resti, Kiki Saputri, terus ada siapa? Sasa Utari. Nah, jadi ketiga orang, kehadiran mereka bertiga ini bisa membawa canda tawa di setiap scene-nya supaya penonton itu tuh jadi ya ada momen-momen tertawanya gitu loh. Tapi gak hanya itu aja, Cid. Jadi soundtrack di dalam film ini tuh juga memang betul-betul menggambarkan ilustrasi dalam film ini tuh seperti terlihat nyata gitu loh. Iya, contohnya salah satunya itu lagunya Fiersa Bestari dengan judul Bestari, Pelukmu untuk Pelikmu. Iya. Soundtracknya juga bisa membawa film ini tuh jadi semakin lebih dikenal oleh banyak orang sih. Gitu. Nah, itu dia Sobat Movie, reviewan dari kita berdua tentang film Imperfect yang mengangkat tentang karir, cinta, dan timbangan. Nah jadi kita berdua bakal ngasih pendapat tentang film ini nih. Kalau menurut kamu, Cid, apa sih pendapat kamu ketika kamu udah nonton film ini? Kalau menurut aku ini bagus banget sih, karena ini ngebahas tentang body shaming kan. Sedangkan sekarang ini tuh udah banyak banget yang ngomong kayak body shaming gitu, maupun di rumah maupun di luar rumah juga. Ngomongin tentang kondisi fisik ke orang tertentu ya. Betul banget. Nah ya, jadi apa sih yang membuat kamu tuh jadi kayak ngerasa itu film tuh bagus gitu? Dengan film itu bisa menyadarin kita semua kalau ternyata tuh sakit banget kalau dikatakan body shaming. Iya. Nah kalau misalnya menurut aku pribadi ya, aku juga setuju banget sama pendapat Citra. Karena melihat fenomena yang terjadi sekarang ini tuh, body shaming itu tuh jadi hal yang sangat sepertinya dikagumi oleh bukan dikagumi sih, maksudnya dilakukan oleh banyak orang, entah itu di dunia nyata bahkan di dunia maya juga, kayak tadi yang udah tadi Citra bilang di media sosial, dan itu tuh udah meluas gitu loh. Jadi kayak terkesannya ketika kita melontarkan kata-kata yang merujuk kepada kondisi tubuh seseorang itu seperti dianggap kayak biasa aja atau candaan, dan tanpa memikirkan perasaan dari orang yang kita kritisi tentang kondisi tubuhnya. Nah kalau menurut aku pribadi ya, setiap orang itu tuh punya keunikan di dalam tubuhnya. Jadi ya nggak bisa dong kita samakan antara tubuh yang kita harapkan, maksudnya misalnya ada orang lain yang mereka itu punya tubuh yang jelek dan kita berharap, kita menilai itu tubuh tuh jelek, padahal kan orang itu kan berbeda, orang itu dan diri kita juga itu kan berbeda. Jadi ya ini film yang bagus banget, jadi bahan rekomendasi juga buat teman-teman Sobat Movie untuk semakin melihat kalau misalnya setiap manusia tuh unik loh kayak gitu. Jadi setiap manusia tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang nggak bisa disamakan atau nggak bisa kita judge dengan pemikiran kita yang pendek gitu. Betul banget, yes.
Nah, kalau menurut kamu Cid, berapa rating untuk film Imperfect ini? Nah, kita ratingnya kayak yang video yang sebelumnya ya. Yes, betul 1 banget. sampai 5. 5. Oke, aku juga 5. Aku sangat suka sekali dengan film ini. Dia adalah film yang menambah wawasan baru dan membuat pemikiran kita tuh jadi lebih luas ketika memandang kondisi tubuh orang lain, baik itu pria maupun wanita. Nah, kita juga bisa belajar banget dari film ini bahwa menyebutkan seseorang dengan kata-kata body shaming itu ternyata menyakitkan. Nah, itu dia Sobat Movie, ulasan film Imperfect untuk episode kali ini. Dan tadi juga kita udah sertain pendapat dari kita tentang film Imperfect. Nah, kalau misalnya teman-teman Sobat Movie punya sudut pandang lain dan pendapat tentang film Imperfect, boleh juga bagikan ke kita di kolom komentar yang ada di bawah ya. Nah, bagi Sobat Movie yang punya rekomendasi film yang mau kita review, boleh banget tuh di komen langsung di bawah. Oke, sampai jumpa di episode yang lainnya. Stay tune di Movie Review, your movie partner. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.